Kapal merupakan salah satu alat transportasi yang penting di dunia. Alat transportasi permukaan air ini mengirim jutaan ton barang logistik maupun non-logistik setiap harinya. Salah satu yang terbesar adalah Emma Max. Dalam satu kali layar, kapal ini mampu membawa 14.770 kontainer. Namun, apa yang membuat kapal ini bisa bergerak? Emma Max diperkuat motor diesel terbesar di dunia dengan ukuran tinggi 13 meter dan panjang 26 meter. Beratnya lebih dari 2.300 ton dan mesin terbesarnya bisa menghasilkan tenaga 80.000 dan 80 kW. Namun bagaimana manusia bisa tahu kapal itu perlu daya sebegitu besar? Dalam perancangan kapal, ada satu hal penting yang harus diperhitungkan, yaitu tahanan kapal. Nah, tahanan kapal inilah yang nanti akan dicari dan digunakan sebagai patokan untuk menentukan mesin yang akan kita pakai. Secara umum, tahanan kapal adalah gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa sehingga melawan gerakan kapal tersebut. Dan tahanan kapal dibagi menjadi tahanan gesek, tahanan udara, tahanan appendage, tahanan wave making, dan tahanan sisa. Ini akan semuanya akan dijumlah untuk mencari satu tahanan yang bernama tahanan total. Dan kita bahas satu persatu. Gesekan merupakan hal penting dalam dunia engineering, begitu juga di kapal. Gesekan-gesekan yang bisa terjadi antara lambung kapal dan air bisa menjadi pertimbangan dalam merancang bentuk lambung kapal. Tahanan gesek terjadi pada badan kapal yang tercelup di fluida cair. Lalu, ada gesekan antara fluida dan permukaan badan kapal sewaktu kapal bergerak, dan itu yang dinamakan tahanan gesek. Tahanan gesek itu diakibatkan karena kapal bergerak melalui fluida yang mempunyai viskositas, dan besar kecilnya tahanan gesek tergantung dari jenis fluida dan konfigurasi fisik atau pola alirannya. Pada simulasi ini, kapal yang bergerak akan menerima tahanan gesek karena lambung kapal bergesekan dengan air laut. Nah, arah gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak kapal, dan gaya gesek inilah yang juga menghambat laju kapal. Tekanan friksi disimbolkan oleh Rf, yang dimana secara sistematis Rf merupakan setengah dikalikan ρ dikalikan Cf dikalikan S dikalikan Vs kuadrat, yang dimana ρ merupakan massa jenis fluida, Cf merupakan coefficient of friction, S merupakan luas permukaan basah, dan Vs merupakan kecepatan kapal. Dari perhitungan tersebut, kita akan tahu besarnya gaya gesek yang ditimbulkan oleh kapal. Dalam lomba kapal balap mini ini, kapal yang terdepan terlihat bergerak cepat. Namun bila diperhatikan saat bergerak, kapal ini menghasilkan gelombang air. Nah, inilah yang dinamakan tahanan wave making. Tahanan wave making adalah hambatan yang diakibatkan oleh adanya gerakan kapal pada air, sehingga dapat menimbulkan gelombang. Dan di situ ada energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan terjadinya gelombang tersebut. Jadi, dalam gelombang ada energi yang terbawa gelombang, sehingga ini menjadikannya disebut tahanan. Tahanan wave making disimbolkan dengan RWM, di mana secara matematis RWM adalah setengah dikalikan ρ dikalikan CWM dikalikan S dan dikalikan Vs kuadrat, di mana ρ merupakan massa jenis fluida, CWM merupakan coefficient of wave making, S merupakan permukaan basah atau yang tercelup dalam fluida, dan Vs merupakan kecepatan kapal. Nah, dengan perhitungan ini kita akan tahu besarnya coefficient of wave making yang terjadi pada kapal. Udara dan angin di laut banyak dimanfaatkan manusia untuk berlayar maupun menghasilkan energi. Namun, pada kapal yang bermesin, udara justru menimbulkan tahanan yang nantinya akan disebut tahanan udara. Tahanan udara adalah tahanan yang dialami oleh bagian badan kapal yang berada di atas permukaan air, termasuk bangunan atas kapal, karena gerakan kapal yang berada di atas air. Dalam simulasi ini, kapal yang bergerak maju akan menabrak udara. Kemudian, gesekan antara udara dan kapal inilah yang menyebabkan tahanan udara. Tahanan udara disimbolkan dengan RA atau resistance of air. Tahanan udara sendiri merupakan perkalian dari setengah dikalikan ρ, C air, S, dan Vs kuadrat.
di mana Rho merupakan massa jenis fluida, Cr merupakan coefficient of air, S merupakan luas permukaan basah, dan Vs merupakan kecepatan kapal. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu seberapa besar tahanan udara yang terjadi pada kapal. Lambung kapal seringkali diberi beberapa aksesoris untuk menunjang kerjanya. Beberapa bagian ada yang tercup air. Inilah yang menyebabkan tahanan, yang kemudian disebut tahanan appendage. Tahanan appendage adalah tahanan yang disebabkan oleh adanya tonjolan di badan kapal, seperti bulbous bow, rudder, bilkil, lubang sea chest, bosporos, dan lain-lain. Tahanan appendage disimbolkan dengan RAPP atau Resistance of Appendage, yang dimana RAPP merupakan setengah dikalikan Rho dikalikan CAPP dikalikan S dan dikalikan Vs kuadrat, dimana Rho merupakan massa jenis fluida, CAPP merupakan coefficient of appendage, S merupakan luas permukaan basah atau luas permukaan tercelup dalam fluida, dan Vs merupakan kecepatan kapal. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu besarnya tahanan appendage yang terjadi pada kapal. Setelah kita tahu besar tahanan gesek, tahanan wavemaking, tahanan appendage, tahanan udara, dan tahanan sisa, maka kita akan tahu tahanan total. Tahanan total sendiri merupakan penjumlahan dari tahanan gesek, ditambah tahanan wavemaking, ditambah tahanan udara, ditambah tahanan appendage, dan ditambah tahanan sisa. Kemudian tahanan total inilah yang akan menjadi pertimbangan insinyur untuk menentukan besarnya sistem propulsi kapal.